Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Kyai Barseso. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Di lembah yang sunyi terhambar sebuah masjid tua yang menjadi saksi bisu kezuhudan Kyai Barseso selama 70 tahun. Kemudian, masjid itu menyimpan banyak rahasia-rahasia langit yang hanya diketahui oleh Barseso yang mengabdikan hidupnya pada ibadah dan juga penjagaan terhadap godaan di dunia. Kemudian, pohon-pohon kurma yang mengelilingi masjid tumbuh tinggi seolah-olah melindungi sang kiai dari pengaruh luar yang mungkin mengganggu ketenangan spiritualnya. Namun, kehadiran sang kiai telah menarik perhatian entitas yang lebih gelap yang bersembunyi di balik tirai yang tidak terlihat oleh mata kasar, menunggu kesempatan untuk menggoda seorang hamba yang tidak tergoyahkan. Di tengah cahaya terang bulan yang memantulkan kesucian malam, masjid itu akan segera menjadi panggung dari sebuah ujian yang akan mengaduk-aduk antara langit dan bumi, antara iman dan nafsu, antara kebenaran dan tipu daya. Kemudian, Kyai Barseso baru saja menyelesaikan zikir subuh yang diiringi gemercik air dari sumur tua di pojok masjid. Rasa syukur mengalir. Setiap nafasnya penuh dengan kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menyerahkan dirinya kepada keheningan dan ketenangan hati. Namun pada suatu pagi yang dingin, kedamaian itu terganggu oleh suara langkah kaki di luar masjid. Seorang pria berjubah putih dengan sorot mata yang cerdas dan sinar di wajahnya penuh dengan ketenangan berdiri di ambang pintu masjid. Dia kemudian menatap Kyai Barseso dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. "Assalamualaikum Kyai," ucapnya dengan suara yang lembut namun membawa kekuatan. Kyai Barseso kemudian menoleh. Rasa kaget tersirat dalam raut wajahnya yang biasanya tenang. "Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Dan apa yang membawa engkau ke sini pada waktu yang begitu awal?" Pria itu kemudian melangkah masuk. Cahaya fajar menari di sekitarnya. "Aku adalah pengembara yang mencari ketenangan jiwa dan telah mendengar tentang kebajikanmu. Maka dari itu, aku datang untuk belajar darimu Kyai." Barseso menimbang-nimbang, mencari tanda-tanda niat dalam kedalaman mata tamunya. "Kebajikan tidak ditemukan dalam diriku, namun dalam ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Apa yang kau cari sebenarnya?" Pria itu kemudian menundukkan kepalanya, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku mencari pencerahan, dan aku berharap dengan berada di sampingmu, cahaya yang engkau miliki juga dapat menyinari jiwaku yang gelap ini." Kyai Barseso kemudian merenung sejenak. Kemudian ia pun lantas mengangguk. "Kau boleh tinggal di sini, namun jangan berharap lebih dari apa yang Allah berikan kepadaku." Hari-hari terus berlalu, dan pria misterius itu tinggal di masjid beribadah dengan kesungguhan yang membuat Kyai Barseso mulai mempertanyakan kedalaman ibadahnya sendiri. Namun di dalam kesunyian malam, ketika bintang-bintang menjadi saksi atas kerendahan hati dan pertanyaan yang tidak terucap, Kyai Barseso mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam di bawah taburan cahaya rembulan, Kyai Barseso dan pria itu duduk berhadapan setelah selesai beribadah. "Kau telah beribadah dengan kesungguhan," kata Kyai Barseso, suaranya rendah namun jelas. Pria itu kemudian tersenyum. "Aku belajar dari yang terbaik Kyai, tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik ibadahmu? Sesuatu yang tidak murni." Barseso tidak bisa menahan firasatnya lagi. Pria itu tertegun dan dalam sekejap senyumnya memudar. "Kadang-kadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataannya Kyai. Dan kadang-kadang kita juga harus menghadapi ujian untuk mengerti esensi sejati dari keimanan kita." Hati Kyai berdesis, bergetar. Ada kebenaran dalam kata-kata pria itu, sebuah kebenaran yang tidak bisa diabaikan.
Malam itu, mereka berdua tidur dengan kepala penuh pertanyaan, tidak menyadari bahwa fajar berikutnya akan membawa perubahan yang akan mengguncang dasar-dasar keimanan mereka. Ketika fajar menyingsing, Kyai Barseso terbangun dengan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Doa paginya terasa berat, seolah-olah kata-katanya harus menerobos kabut tebal yang memenuhi sebuah ruangan ibadah. Pria misterius itu tidak ada di sisi Barseso seperti biasanya. Sebuah firasat buruk merayapi pikirannya itu. Dengan langkah-langkah yang mantap namun hati yang berdebar, Kyai Barseso melangkah keluar dari ruang ibadah menuju tempat tidur sang tamu. Dalam sinar rembulan yang masih malu-malu, ia pun melihat sosok pria itu berdiri membelakangi dengan kepala tertunduk. Seraya bisik-bisikan gelap terdengar dari bibirnya. Kemudian, Kyai Barseso pun segera menghampirinya. "Engkau tidak berada dalam ibadah, namun berbisik dengan siapa?" Pria itu berbalik dan semurah cahaya fajar wajahnya berubah. Seolah-olah topeng ketenangan yang selalu dipakainya terlepas. Dan apa yang terlihat hanyalah wajah yang gelap, penuh dengan iri dan nafsu. "Kiai, engkau telah melihat lebih dari yang seharusnya." Suara itu bergema kasar dan berat, penuh dengan niat yang jahat. Kyai Barseso yang telah banyak belajar dunia gaib dan ilmu-ilmu yang tersembunyi telah mengerti siap sebenarnya tamunya ini. Kemudian, pria itu tertawa suara yang dingin dan menyeramkan. "Aku adalah ujianmu, Kiai. Aku adalah yang menggoda manusia ke dalam dosa." Dengan bismillah di bibirnya dan iman di dalam hatinya, Kyai Barseso kemudian menghadapi makhluk itu. Doa-doa yang kuat yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun mengalir darinya membentuk perisai yang tak terlihat. Dia pun segera mengejar setan itu, mengucapkan ayat-ayat suci, menghunuskan mereka seperti pedang. Perlawanan setan itu kemudian sia-sia. Cahaya iman Kyai Barseso selalu terang. Lantas, setan itu terpental dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma belerang dan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Kemudian, berita tentang pengusiran setan oleh Kyai Barseso menyebar cepat ke seluruh pelosok desa. Orang-orang datang untuk meminta nasihat dan bantuan, dan masjidnya segera menjadi tempat perlindungan mereka yang dicoba oleh kejahatan. Dalam kerumunan yang datang, ada seorang gadis yang kecantikannya hanya disaingi oleh kesedihannya. Salma, putri raja, diantar ke masjid oleh pembantu-pembantunya itu. Dengan mata yang kosong dan tangannya selalu tampak ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. "Kiai," suara sang raja bergetar, "putriku telah disenggeram oleh kegilaan atau sesuatu yang gelap. Bisakah kita menyembuhkannya?" Kyai Barseso melangkah maju, melihat dalam-dalam ke mata gadis yang tampaknya terjebak dalam badai gaib. "Dengan izin Allah, aku akan mencobanya," ucapnya. Meskipun ia tahu bahwa ini mungkin merupakan ujian terberat yang pernah ia alami. Kemudian, Kyai Barseso menatap Salma yang matanya terlihat kosong, namun penuh dengan teror yang tak terucapkan. Dia menghampiri gadis itu, menaruh tangannya yang kasar di atas kepalanya, dan mulai berdoa dengan suara yang penuh dengan harapan. "Sesungguhnya kesembuhan ada di tangan Allah, dan kita sebagai hamba hanya dapat memohon," ucap Kyai Barseso dengan lembut. "Salma anakku, dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku akan berdoa agar apapun yang mengganggumu dapat pergi dan meninggalkanmu dalam damai." Salma menatap Kyai Barseso, dan untuk pertama kalinya sejak lama sebuah kilatan kesadaran muncul di matanya. Itu adalah awal dari proses penyembuhan yang panjang dan sulit. Tetapi dengan kehadiran dan bimbingan Kyai Barseso, harapan baru mulai bersemi di hati yang lama terluka. Kyai Barseso pun berkata kepada raja bahwa Salma harus diisolasi, dijauhkan dari hal-hal duniawi dan dari keramaian kerajaan. Maka, raja mengizinkan untuk Salma tinggal di bilik samping masjid. Iblis melihat hal ini sebagai takdir yang tak hanya melancarkan aksinya, namun akan menjatuhkan seorang ahli ibadah yang sebelumnya memiliki derajat
Hari-hari berikutnya berlalu. Dalam ketenangan dan doa, Salma yang kecantikannya hanya disaingi oleh misteri yang menyelimutinya harus diisolasi dalam ruangan khusus di dalam kompleks Masjid Kyai Barseso. Ruangan itu disiapkan agar tenang dan damai, dikelilingi oleh tulisan-tulisan suci dan ayat-ayat Al-Quran yang terpampang di dinding sebagai benteng dari gangguan gaib. Namun kegelapan yang membelenggu, Salma tampaknya mempunyai kehendaknya sendiri. Di malam hari, tangisannya memecah kesunyian. Suara-suara tak kasat mata berbisik. Kemudian, dengan nada merayu dan mengancam, Kyai Barseso menghabiskan jam demi jam berdoa dan berzikir. Tetapi, iblis itu begitu licik. Ia menunggu mengendap dalam bayang-bayang dan mencari celah. Dalam kesendiran itu, Kyai Barseso menemukan dirinya semakin terikat pada Salma. Ia memandangi wajahnya yang damai saat tidur, menenangkan tangisannya dengan kata-kata penuh kasih, dan secara perlahan tanpa disadarinya, benih perasaan terlarang mulai bertunas. Iblis yang selalu mengintai, mengendus kerentanan hati Kyai Barseso. Kemudian ia pun memanfaatkannya. Pada suatu malam, saat Kyai Barseso bermeditasi di luar ruangan isolasi, sebuah bayangan gelap berbisik kepadanya, mengambil bentuk Salma dalam imajinasinya itu. Sang Kiai yang mulia. Suara itu berbisik dengan nada meniru Salma. Apakah hati Anda tidak tergerak oleh derita saya? Apakah kasih sayang Anda tidak lebih sekedar kata-kata? Kyai Barseso meskipun bijaksana dan berilmu, merasakan hatinya tercabik. Doa dan disiplin diri yang selama ini ia pegang teguh mulai terkikis oleh rasa kesepian dan empati yang mendalam terhadap Salma. Ia pun segera berdiri, berjalan gelisah kemudian dan berbisik, "Ya Allah, janganlah biarkan hamba tergelincir dalam fitnah ini." Tetapi bayangan itu tidak pernah berhenti. Setiap malam bisikan itu menjadi semakin kuat untuk menggoda Kyai Barseso. Dengan ilusi cinta yang murni namun terlarang, dan dalam kelemahan manusiawinya, Kyai Barseso mulai meresponnya. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak di sisi Salma, menyentuh tangannya dengan alasan memberikan kesembuhan, menatap matanya mencari tanda-tanda pemulihan. Suatu malam, saat kesunyian kembali menguasai masjid, dan angin malam berembus lembut melalui jendela Salma yang terbuka, Kyai Barseso duduk di samping tempat tidurnya itu, menopang kepalanya dengan tangan. Pikirannya tergulat dengan perasaan yang sudah tak dapat ia pungkiri lagi. "Salma," ia berbisik hampir tak terdengar. Kemudian, gadis itu pun segera membuka matanya perlahan, dan dalam kesamaran mereka berbagi tatapan yang memelukkan. Tidak ada kata yang terucap, hanya hening yang penuh dengan kata-kata yang terlarang. Di dalam cahaya bulan, bayangan siluet Kyai Barseso bergerak naik turun, melampiaskan hasrat yang selama ini ia pendam. Kyai Barseso kini terperangkap dalam jaring kegelapan, berbisik janji yang seharusnya tidak pernah ia ucapkannya. Lalu kemudian, hubungan mereka telah melanggar batas-batas fisik dan telah melampaui garis suci yang tak terlihat, mengundang bahaya yang akan jauh lebih besar daripada yang bisa dihadapi oleh mantra ataupun doa. Iblis telah menunggu kesempatan ini, tertawa di dalam kegelapan, karena ia tahu bahwa bahkan orang yang suci sekalipun bisa terjatuh, dan jatuhnya mereka dapat lebih menghancurkan daripada 1000 mantra jahat. Perubahan pada Salma tak terelakkan. Bulan demi bulan, rahasia yang mereka simpan dengan rapat mulai memperlihatkan dirinya di dalam bentuk yang tidak dapat disangkal. Desas-desus mulai berembus di antara para pengikut Kyai Barseso, menimbulkan gelombang keraguan dan bisikan sumbang. Kyai Barseso sendiri yang selama ini dihormati sebagai pilar spiritualis, merasakan tanah di bawahnya berubah menjadi pasir yang bergeser. Panik menerkam jiwanya ketika ia menyadari konsekuensi dari apa yang telah terjadi malam itu. Ia pun berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, mencari petunjuk dan belas kasih ilahi untuk situasi yang telah terlanjur rumit. Sang Pencipta, cahaya dan petunjuk mula yang kumohon.
Doa Kiai Barseso di dalam keheningan malam. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang. Kemudian, tak ada jawaban yang datang kepadanya selain hening yang membeku. Ketika kehamilan Salma semakin jelas, Kiai Barseso memutuskan untuk menghadapinya. Di ruang sepi, di mana Salma ditempatkan, ia menghadapinya dengan tatapan yang rumit. Campuran dari rasa cinta, rasa bersalah, dan rasa ketakutan. Dalam keheningan malam yang dingin, Kiai Barseso berjalan sangat gelisah. Pikirannya kemudian terbelah antara ajaran yang telah ia khotbahkan selama bertahun-tahun dan situasi tragis yang kini menguasai di dalam dirinya. Ia kemudian menyentuh perut Salma yang memuji dengan lembut. Rasa cinta dan keputusasaan bercampur di dalam sentuhannya. "Salma," bisiknya dengan suara serak. "Kau tak tahu betapa dalamnya lubang yang telah kita gali. Dan kini, aku tak bisa melihat jalan kembali." Salma dengan wajah yang kusam, namun masih memancarkan kecantikan yang menyedihkan, memandang Kiai Barseso dengan mata yang memohon. "Apa yang akan terjadi pada kita, Kiai?" tanyanya dengan suara bergetar karena ketakutan. Kiai Barseso kemudian menelan ludah, menatap dalam ke arah wanita yang telah menjadi bagian di dalam hidupnya. Menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi tanda hitam di dalam riwayat hidupnya yang putih. "Aku harus melakukan apa yang terbaik bagi kita," katanya dengan suara nyaris tidak terdengar. Malam itu, sebuah keputusan mengerikan diambil oleh Kiai Barseso. Keputusan yang akan menghancurkan jiwa kemanusiaannya. Ia membimbing Salma ke tepi danau, di mana bulan menggantung rendah di langit, memantulkan cahaya pucatnya pada air yang berkilau. "Salma, kita akan berdoa bersama di sisi danau ini," kata Kiai Barseso sambil memegang tangan Salma yang bergetar. Mereka berdua kemudian berlutut, dan Kiai Barseso mulai mengucapkan doa-doa yang telah lama ia ajarkan. Tetapi, kata-katanya terasa hamba dan palsu di telinganya sendiri. Doa itu dibarengi dengan tangisan hening Salma, yang terasa seperti pukulan bagi hati Kiai Barseso. Dengan mata yang tergenang air mata, Kiai Barseso berdiri mengambil batu besar yang ia sembunyikan di balik jubahnya itu. "Maafkan aku, Salma. Ini adalah satu-satunya cara," bisiknya seraya mengangkat batu itu tinggi-tinggi. "Aku mengerti, Kiai," jawab Salma dengan suara yang cukup lemah, tidak tahu apa yang dilakukan sang Kiai di belakangnya itu. Saat batu itu turun dan menghantam kepalanya Salma, sebuah teriakan tersedak terdengar memecah kesunyian malam. Sebelum airnya teredam oleh kegelapan dan keheningannya menyesakkan, berita tentang kepergian Salma tersebar cepat, diliputi oleh kisah yang dibuat tentang sebuah kecelakaan tragis. Namun mata yang curiga dan bisikan yang meragukan mulai mengumpulkan kepingan-kepingan cerita yang sebenarnya, memberikan tekanan yang semakin meningkat pada Kiai Barseso yang kini terlihat tua dan sangat lelah. Kemudian, iblis yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas melihat bagaimana seorang pria yang pernah dihormati ini terperosok di dalam keputusasaan dan kehilangan, sebagai bukti bahwa bahkan yang terkuat sekalipun dapat runtuh di tangan kelemahan mereka sendiri. Beban dosa yang membukukannya, Kiai Barseso berjalan menuju takdirnya yang sangat suram. Tangan-tangan kasar dari penjaga desa menariknya keluar dari tempat persembunyiannya itu, lalu mendorongnya melalui kerumunan yang bisu namun penuh penilaian. Wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan hormat, kini penuh dengan kebencian dan kekecewaan. Masa-masa ketika ia menginspirasi dan membimbing mereka dengan kata-kata yang bijak, kini hanyalah kenangan yang pahit. Dalam keputusasaannya ia pun berbisik kepada angin. Apakah tidak ada jalan keluar untuk jiwa-jiwa yang telah sesat ini? Kemudian angin membawakan jawabannya dalam bentuk bayangan yang gelap. Iblis berwujud seperti manusia, berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Barseso, bisik makhluk itu dengan suara yang licik. Sujudlah kepadaku,
Aku akan keluarkan kamu dari semua ini. Kiai Barseso dengan wajah pucat dan mata yang kosong melihat sekelilingnya kepada orang-orang yang dulu mengikutinya, kepada langit yang kelabu, dan kepada tanah yang akan segera menjadi tempat peristirahatannya. Kemudian, ia pun memilih untuk mengikuti bisikan terdalam yang paling ia takuti. Dengan lutut yang gemetar, ia pun bersujud di kaki iblis, menyerahkan sisa-sisa kehormatan yang belum terkoyakkan. Selamatkan aku, rintinya dengan suara yang dulu berwibawa. Namun, kini hanyalah bisikan seorang pria yang terkalahkan. Tetapi iblis hanya tertawa. Suara dinginnya memecah kesunyian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu, dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam. Dan dengan itu, makhluk itu pun menghilang meninggalkan Kiai Barseso sendirian, bersimpu dalam kehinaan dan penyesalannya tak terukur. Ketika penjaga membawanya menuju tiang salib, tidak ada kata-kata yang diucapkan. Mata Kiai Barseso yang kosong menatap ke kejauhan, menyadari bahwa penglihatannya yang terakhir tidak membawanya kemanapun, kecuali lebih dalam ke dalam jurang kesengsaraan. Dan di sana, di atas bukit yang dihadiri oleh kerumunan yang sunyi, Kiai Barseso lantas disalib. Teriakan dan rintihan terakhirnya tenggelam dalam angin yang berhembus, lewat membawa jauh ke dalam hutan ke desa-desa terpencil, dan ke telinga Tuhan yang ia hianati. Saat nyawanya perlahan terlepas, ia pun sadar bahwa tidak ada iblis yang bisa disalahkan atas jatuhnya seorang manusia. Pilihan-pilihannya sendiri yang telah menuntunnya ke sini. Selain itu, di mana kegelapan menelan cahaya yang pernah ia bawa, dan dengan nafas terakhirnya, Kiai Barseso menghadapi kebenaran yang terlupakan, bahwa setiap jiwa adalah penanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.